Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun.
Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah seraya dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa kelak kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di pekan pertama di bulan Syawal, bulan pasca Ramadan. Setelah kita berjuang mengasah dan meningkatkan ketakwaan melalui puasa bulan Ramadan, dan telah sempurna itu Ramadan, kita masih punya penyempurnaan baru, yaitu dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita di bulan Syawal. Karena Syawal itu artinya peningkatan. Pasca Ramadan kita semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat ketakwaannya, semakin meningkat perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri diterimanya suatu amalan ibadah adalah diiringi dengan ibadah yang berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai satu urusan dalam urusan ibadah, maka fansab, maka capeklah. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiringi dengan ibadah yang berikutnya, amalan yang berikutnya sampai capek. Karena memang kita ditugasi di dunia ini untuk capek di dalam beribadah, capek di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata akhir, tidak ada kata istirahat, kecuali kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Ciri ya sesungguhnya balasan kebaikan itu adalah diiringi dengan kebaikan setelahnya. Artinya kalau seseorang itu telah melakukan suatu amal kebaikan, katakanlah dia telah melakukan amal puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia mengiringi kebaikan berikutnya yaitu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu pertanda ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadiah atau ganjaran kebaikan itu akan membuahkan kebaikan berikutnya. Jadi artinya apa? Kebaikan tidak pernah putus ya. Kebaikan tidak pernah punah. Jadi semakin seseorang itu berbuat baik, dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru ya. Kebaikan-kebaikan yang baru. Nah, ketika orang kontinu di dalam memperbarui kebaikannya, itulah yang disebut dengan istiqomah. Fastaqim kama umirta ya. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Berat memang, tetapi ini adalah konsekuensi keimanan ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau orang sudah berani mengatakan aku beriman kepada Allah, maka dia harus kontinu menjaga keimanannya. Jangan sampai keimanannya rontok di tengah jalan, jangan sampai tergelincir, jangan sampai terpeleset dari godaan-godaan syahwat ataupun syubhat sehingga terjatuh tidak bisa melanjutkan amalnya. Nah, kita melanjutkan kebaikan ini, kebaikan Ramadan, nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan kita lanjutkan di bulan Syawal. Makanya Syawal itu artinya peningkatan ya, peningkatan kualitas amal, peningkatan ibadah. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan, kemudian dia mengiringi 6 hari min Syawal dari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seakan-akan dia seperti puasa setahun ya. Puasa setahun 30 hari kalikan aja ya, misalkan dikalikan 10 ya, jadi 300 kalikan 6 ya.
Jadi penyempurna setahun penuh seperti itulah ya, karena kebaikan itu ya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sehingga seakan-akan kalau orang itu puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa Syawal, maka sempurna seakan-akan setahun penuh 12 bulan dia telah berpuasa. Dan inilah dulu cita-citanya para sahabat ya. 6 bulan sebelum Ramadan para sahabat berdoa, ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan. Ketemu Ramadan 1 bulan, tersisa 5 bulan mereka berdoa lagi, ya Allah terima amalan kami di bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi Ramadan, terus muter seperti itu. Nah, itu namanya continue, istimrar ya di dalam masalah beribadah. Karena ibadah itu butuh istimrariyah ya, butuh kepenuhan tekad bulat, tidak ada istirahat. Karena setan pun tidak pernah istirahat di dalam menggoda manusia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai ketemu keyakinan. Apa yang dimaksud dengan al-yakin? Yaitu al-maut, sampai mati ya. Ya, sampai mati. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi menjaga Islam. Kalian dalam kondisi Islam, nggak boleh murtad sedikit pun, 1 detik pun tidak boleh terputus dari ibadah, terputus dari Islam, terputus dari iman, tidak boleh 1 detik pun ya. Karena terkadang setan itu mengincar 1 detik ini, bagaimana menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran, menggelincirkan manusia ya, dari jalan Allah sehingga tergelincir walaupun hanya 1 detik ya. Walaupun hanya 1 detik kita tidak boleh lengah ya, daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peningkatan amal berupa sunnah tadi itu sebagai penyempurna dan sekaligus sebagai sarana untuk menambal sulam ibadah wajib kita yang bolong atau yang masih kurang, yang masih compang-camping. Karena ibadah sunnah itu digunakan ya, untuk menempel ibadah wajib yang masih kurang atau masih cacat atau masih bolong, yang belum sempurna syarat rukunnya. Dikisahkan di dalam hadis ya, bahwasanya ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dihisab itu adalah amalan-amalan yang wajib, yaitu salatnya dihisab ya, yang wajib dulu. Dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salatnya sudah sempurna, sempurnalah ini orang si hamba tadi ya, karena telah memenuhi syarat wajib ya. Tetapi ya, ketika diperiksa apakah sudah sempurna atau belum, ternyata amalan yang diperiksa tadi itu amalan-amalan wajib masih bolong, masih compang-camping, masih kurang, masih belum sempurna. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu." Lihat wahai malaikat, periksa apa si fulan ini, si hamba ini masih punya amalan tatawwu, amalan sunnah. Ya. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya amalan sunnah, qala atimmu li 'abdi fariidatahu. Maka sempurnakanlah ya amalan wajibnya yang cacat tadi itu dengan amalan-amalan sunnah dari tatawu'nya tadi itu. Jadi kemudian amalnya menjadi sempurna ya. Dan itulah kesimpulan daripada hisabnya besok pada hari kiamat. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa menjaga amalan kita ini ya, selama Ramadan ya, untuk diterapkan bulan-bulan berikutnya ya, dan kita mempraktekannya dalam bentuk puasa sunnah di bulan Syawal ini sebagai penyempurna dan sebagai tambal sulam dari ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah yang sudah kita anyam ya, kita sulam ini terurai gara-gara perilaku kita berhenti dan malas di dalam melanjutkan perbuatan baik, di dalam melanjutkan amalan-amalan saleh. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallima ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa bada'a bi nafsihi ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وأنا معهم insyaallah minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibun da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم